Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahmatullah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kesehatan wa'afiyah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita sambil menunggu waktu isya, kita mengkaji Al-Quran dengan menafsirkan ayat surat-surat pendek di dalam Al-Quran, yang dengan kajian-kajian tersebut mudah-mudahan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah, kajian kita di surat-surat pendek juz amma. Pada malam hari ini kita memasuki pada surat At-Takwir. Surat At-Takwir, apa arti At-Takwir? Takwir mempunyai arti menggulung, digulung. Sehingga apa yang digulung? Idza syamsu kuwirat, manakala matahari digulung. Sehingga di dalam masalah ini kadang-kadang akal dan pengetahuan kita belum bisa nyampe ke sana, sehingga kalau matahari digulung ya apa sih? Kalau karpet digulung kita tahu enggak? Karena kuwiro itu maknanya digulung. Jadi menghimpun dari satu sisi ke sisi yang lain untuk digulung, itu namanya kuwiro. Nah, padahal matahari itu lempengan apa bundar? Bentuknya lempengan apa bundar matahari? Kan bulat. Lah bulat kok digulung ya apa? Mungkin kalau digulung kok bulat mesti digulung. Ya kalau kita melihat martabak, martabak itu awalnya kan bulat, kemudian digulung, dipipikan, itu kalau martabak. Ya. Tapi kalau takwir di sini, wallahu alam bagaimana kenyataannya, maka Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin melihat hari kiamat akan datang, maka bacalah 3 surat At-Takwir, Infitor, dan Syakot. Idza sama'un syakot. Jadi syakot itu artinya pecah. Jadi kalau 3 surat ini, manakala kalian membacanya, maka kalian akan tahu bagaimana kiamat yang akan datang. Karena apa? 3 surat ini menginformasikan tentang hari kiamat yang akan datang. Supaya apa? Kira-kira kalau Allah memberikan paparan hari kiamat, kira-kira untuk kita takut apa enggak? Takut kan? Jadi memang Al-Quran itu basyiron wa nadhiro. Basyiron itu memberi kabar gembira dengan adanya surga. Nadhiron memberikan rasa takut dengan adanya neraka. Sehingga dari 2 tadi, manusia yang mempunyai rasa takut pasti dia ini akan selalu berbuat amal soleh. Jangan sampai orang yang berbuat amal soleh terlambat, sebagaimana firman Allah, hatta idza jaa ahatumul maut qala rabbirji'un. Manakala orang kafir itu kedatangan maut, mati, maka dia langsung mengatakan, qala rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia hidup lagi. Ya, jadi itu orang kafir kalau mati. Itu kata Allah. Jadi orang kafir begitu mati, qala rabbir, ya Tuhanku, kembalikan aku di dunia lagi. Itu untuk apa? Untuk aku bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Apa firmannya Pak? La'ali a'malu sholihan fima taraktu.
minta untuk dihidupkan kembali itu agar apa? Bisa beramal soleh. Karena dulu saya tinggalkan amal soleh tadi. Jadi kalau orang kafir mati itu menyesal apa enggak? Menyesal. Kok dulu enggak beramal soleh gitu. La'ali a'malu bima taraktu. Tapi apa jawab Allah? Kalla. Kalla artinya tidak bisa sama sekali. Jadi sama sekali tidak, lebih dari impossible. Nah, impossible itu kan juga nggak mungkin, tapi ternyata ada mission impossible di dalam cerita TV. Berarti masih. Tapi kalau kalanya Allah itu betul-betul nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi beda. Kalanya manusia, tidak bisanya manusia itu masih ada mission impossible. Tapi kalau kala tidak bisanya menurut Allah itu sama sekali nggak bisa. Karena apa? Karena kamu sudah di alam barzah. Apa alam barzah? Alam yang terdinding. Jadi Allah membuat dinding kita di alam barzah nanti, sehingga kalau sudah di alam terdinding, kita bisa keluyuran apa enggak? Enggak bisa. Jadi enggak ada. Roh kok keluyuran itu enggak ada. Roh nek malam Jumat mulai mana itu enggak ada. Karena ada yang malam Jumat poro arwah podo tilek ngomah itu kan ada, itu kan rohaunya Gus Miftah itu. Enggak ada itu. Kalau sudah di alam terdinding enggak bisa. Sehingga ada film roh gentayangan, enggak ada yang gentayangan, itu enggak ada. Semua terdinding dalam dinding yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat kita dibangkitkan kembali. Dibangkitkannya kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang bulat. Bayangkan, dibangkitkan kembali dalam keadaan telanjang bulat. Bagaimana istri Rasulullah mendengar berita tadi? Menutup wajahnya Aisyah. Karena apa? Malu, rasa malu. Loh, apa enggak malu kok dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Sekarang suruh telanjang kan malu ya. Tapi kata Rasulullah, peristiwanya lebih besar daripada rasa malunya. Sehingga meskipun dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak ada rasa malu karena peristiwanya lebih besar daripada. Nah, sekarang peristiwa dunia aja. Antum semua lagi mandi di kamar mandi, kemudian terjadi gempa 7 skala Richter gitu. Kira-kira mau keluar dandan dulu, apa kadang-kadang langsung melayu itu baru di dunia saja. Jadi bisa kadang-kadang melayu menganggo aduk tok gitu loh. Aduk tok kadang-kadang nutupin dhuwur ngisor ketok, nutupin ngisor dhuwur kita kan bisa gitu. Itu rasa malu baru di dunia itu, belum dunia, belum nanti kalau sudah hari kiamat dibangkitkan. Jadi rasa malu itu sudah hilang karena apa? Peristiwanya lebih dahsyat daripada rasa malu tadi. Sehingga Aisyah yang tadinya menutup muka karena rasa malu, ternyata peristiwa tersebut sangat dahsyat. Hadirin rahimakumullah. Mari kita kaji tentang surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Manakala matahari itu digulung oleh Allah. Jadi matahari digulung tadi ya memang akal kita belum bisa nyampe ke sana. Bagaimana bentuk menggulung daripada matahari tadi. Wa idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Dari 2 ayat ini saja ya, matahari digulung oleh Allah, sehingga kalau matahari digulung oleh Allah kira-kira cuaca gimana? Gelap gulita sama sekali. Padahal matahari itu panasnya berapa? Panasnya matahari itu 12.000 Celsius, derajat Celsius. Sedangkan kita sekarang berapa derajat hari kita? 30 berapa itu?
Bayangkan, itu matahari dunia, itu panasnya 12.000 derajat Celcius. Sehingga sampean buang batu ke matahari, langsung batu tadi jadi gas. Jadi enggak jadi abu, enggak jadi gas. Kalau jadi gas kira-kira saking apa? Saking panasnya tadi, sehingga menjadikan batu yang kita lempar ke sana langsung menjadi gas. Jadi matahari yang oleh kita dijauhkan oleh Allah sekian ribu bahkan sekian juta kilometer, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau matahari itu didekatkan kayak bulan, kira-kira kita apa? Sudah gosong apa? Kira-kira sudah jadi apa? Jadi ya kambing guling, kayak kambing guling gitu. Hadirin rahmatullah, itulah tentang matahari kita yang itu panasnya dunia. 12.000 derajat Celcius panasnya dunia. Mendahnya, panasnya neraka berapa? Nah, panasnya neraka, ini kata Rasulullah SAW, neraka yang paling rendah. Paling rendah itu ya paling enteng lah anggap. Itu kita menginjak, kaki kita itu menginjak bara api neraka, utek umum. Coba kira-kira bisa bayangkan enggak? Jadi kaki menginjak bara api neraka, uteknya itu umum. Bayangkan, itu neraka yang paling rendah. Oleh karena itu Allah memberikan berita-berita seperti itu agar manusia apa? Takut terhadap hari yang akan datang, sehingga karena takut tadi maka harus selalu berusaha beramal soleh dalam kehidupannya. Yang kedua, idzan nujumun kadarat, dan manakala bintang-bintang berjatuhan. Jadi nujum itu bintang, bintang yang apa? Nah, bintang itu adalah seperti matahari. Tapi kalau planet itu tidak seperti bulan ya. Bulan itu planet. Jadi bulan itu bisanya hanya menerima sinar, kemudian memantulkan sinar, itu bulan. Tapi kalau yang namanya nujum atau bintang, ini mengeluarkan cahaya dan itu memang seperti matahari, panasnya juga demikian. Berarti bintang yang ada di alam semesta ini jumlahnya berapa? Kalau miliaran itu sudah nggak bisa kita menghitungnya, lebih dari miliaran. Sehingga bintang itu yang bintang-bintang, sehingga bintang tadi jumlahnya tidak terhitung. Nah, Allah apa? Memberikan berita bintang-bintang akan pada jatuh ke bumi. Kira-kira ya apa? Udah. Ini ya, jadi bintang jatuh padahal setiap malam, bukan setiap malam, siang juga. Ini ada meteor-meteor yang jatuh ke bumi kita. Meteor itu apa? Bentuk pecahan-pecahan dari langit kemudian jatuh ke bumi. Itu ribuan, tiap hari itu ribuan. Ya untungnya yang jatuh ke bumi itu kadang cuma sak gelas, ada yang satu kelereng gitu. Misalnya jatuhnya sak musola Firdaus ini sudah kira-kira akan menjadi sedikit guncangan untuk daerahnya. Sehingga tiap hari, karena apa? Itulah meteor yang kata Allah rujuman lissayatin, untuk melempar setan-setan yang ingin mendengarkan berita-berita dari langit untuk diberikan kepada manusia agar manusia percaya mbek omongane setan, kemudian disampaikan kepada dukun. Jadi setan tadi membisikkan ke dukun, nah, bahwa demikian akan ada demikian-demikian. Nah, maka itulah orang-orang yang termasuk dilaknat oleh Allah, yaitu orang-orang yang berprofesi sebagai dukun atau para apa? Kerennya itu para paranormal.